Sob, jumpa lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate seputar dunia sepak bola. William Gallas dorong Tottenham jual Harry Kane. Harry Kane hanya mencetakkan 5 gol dalam 21 pertandingan Liga Inggris musim ini. Catatan tersebut kontras dengan jumlah golnya pada musim yang lalu. Mantan bek Tottenham yakni William Gallas mengatakan The Lilywhits perlu menjual Harry Kane pada musim panas nanti. Mantan pemain timnas Prancis tersebut menegaskan saat ini Harry Kane belum mencetakkan gol sesuai yang diharapkan. Padahal beberapa tahun terakhir Harry Kane selalu menjadi pencetak gol terbanyak klub dan juga Liga Inggris. Oleh karena itu, menurut Gallas, Harry Kane lebih berhasrat bermain untuk klub lain sehingga klub tak punya pilihan lain untuk menjualnya pada akhir musim nanti. Tuchel masih percaya kepada Romelu Lukaku. Comeback Romelu Lukaku ke Chelsea masih di bawah ekspektasi. Bintang sepak bola Belgia itu kembali ke Stamford Bridge usai ditebus harga 115 juta euro dari Inter Milan. Akan tetapi sejauh ini penyerang berusia 28 tahun tersebut masih belum tampil tajam. Sekalipun mencetakkan 2 gol di Piala Dunia antar klub, Lukaku baru mengemaskan 5 gol dalam total 16 pertandingan terakhir di ajang Liga Inggris, atau total 10 gol secara keseluruhan. Tuchel mengaku tidak kecewa dengan Romelu Lukaku. Hanya saja Lukaku memang butuh sedikit lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan dari Chelsea. AC Milan akui rasakan tekanan jadi Kapolista. Kemenangan 1-0 atas Sampdoria pada akhir pekan lalu membawa AC Milan ke puncak klasemen sementara. Milan kini mengoleksi 55 poin dari total 25 pertandingan atau unggul 1 poin dari sang juara bertahan yakni Inter Milan yang masih memiliki 1 pertandingan sisa. AC Milan kini dituntut meneruskan tren bagusnya di sisa kompetisi Serie A. AC Milan diketahui sedang memburu Scudetto pertama kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2011 yang lalu. Namun sang manajer AC Milan yakni Stefano Pioli mengakui memang ada tekanan, tetapi ia siap untuk mengatasinya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk memenangi pertandingan selanjutnya. Donny van de Beek ingin dipermanenkan di Everton. Semenjak tiba di Inggris, Donny van de Beek kesulitan mendapatkan jam bermain secara reguler di Manchester United. Alhasil pada musim dingin kemarin ia dipinjamkan menuju Everton. Dilansir dari The Mirror, Van de Beek bermain nyaman di Everton. Alhasil ia ingin bertahan lebih lama di Goodison Park. Ini dikarenakan ia merasa hidup kembali saat bermain bersama The Toffees. Dalam waktu yang singkat, Van de Beek mulai menemukan performa terbaiknya. Belum lagi ia mendapatkan kepercayaan penuh dari sang manajer yakni Frank Lampard. Alhasil ia merasa karirnya bisa berkembang saat di Everton. Dari situ muncul harapan sang gelandang untuk bertahan secara permanen di Everton. Dan menurut laporan tersebut pihak Manchester United ini tidak keberatan untuk melepas Van de Beek pada musim panas nanti. Tandang ke markas Leeds United, Edinson Cavani absen. Pada akhir pekan ini Manchester United akan melakukan laga tandang. Mereka akan menyambangi Elland Road untuk menghadapi Leeds United. Di laga ini Edinson Cavani sempat dikabarkan bakal comeback. Sang striker terlihat berlatih bersama skuad Manchester United baru-baru ini. Namun Rangnick memastikan sang striker belum bisa bermain pada laga tersebut. Rangnick mengungkapkan Cavani belum sembuh sepenuhnya dari cederanya. Selain itu, sang striker mengalami sakit perut sehingga ia tidak bisa bermain melawan Leeds United. Cedera Diogo Jota lebih parah dari dugaan awal. Pada tengah pekan kemarin, Diogo Jota bermain di laga melawan Inter Milan, namun ia ditarik keluar karena mengalami cedera. Dilansir dari The Mirror, Liverpool mendapatkan kabar buruk mengenai kondisi dari Diogo Jota. Cedera sang penyerang lebih parah dari dugaan awal. Jota mengalami cedera di bagian ankle-nya. Awalnya cedera ini diperkirakan cedera ringan, sehingga dalam kurun waktu sepekan ia bisa kembali berlatih. Namun ternyata kondisi cederanya lebih parah dari dugaan semula, sehingga ia bisa menepi lebih lama. Jika tidak ada halangan, proses pemulihan cedera ini bakal memakan waktu sekitar 1 bulan, namun situasinya bisa lebih cepat atau lebih lambat.
Barcelona tak akan paksa Ansu Fati kembali lebih cepat. Dilansir dari Football Espanya, Ansu Fati memutuskan tak menjalani operasi seperti yang direkomendasikan oleh tim medis. Ia lebih memilih menjalani perawatan konservatif di bagian cedera daripada memperbaikinya melalui metode pembedahan. Kehilangan Ansu Fati jelas pukulan besar bagi Barcelona, namun klub tak ingin situasi buruk terulang kembali. Menurut Diario AS, tak akan ada keajaiban dalam pemulihan sang penyerang tersebut. Barcelona baru akan memainkan Fati jika benar-benar bisa bermain aman. Barcelona tak akan memaksakan bintang muda Ansu Fati segera kembali dari cederanya, terlepas dari upaya Blaugrana finish di posisi 4 besar. Barcelona diharapkan tampil lebih baik di leg kedua melawan Napoli. Barcelona akan berkunjung ke markas Napoli untuk menjalani laga leg kedua pada tanggal 24 Februari mendatang. Nico Gonzalez berharap Barcelona tampil lebih baik di markas Napoli. Ketika kami pergi ke Napoli, faktanya adalah kami perlu mendominasi seperti yang kami lakukan di sini. Kami harus menjadi tim yang lebih baik lagi dan kami perlu mengambil peluang kami, kata Gonzalez di situs resmi UEFA. Diketahui Barcelona tidak mampu meraih kemenangan saat bertanding di kandang sendiri. Meski begitu, Nico Gonzalez merasakan dukungan yang luar biasa dari para supporter di stadion. Real Madrid lupa caranya membuat gol. Di musim ini Real Madrid begitu gahar menjebol gawang lawan. Namun di 4 pertandingan terakhir cuma 1 gol yang berhasil diceploskan oleh Los Blancos. 4 pertandingan terakhir itu adalah 2 laga di Liga Spanyol dan masing-masing di Copa del Rey dan juga Liga Champions. Hasilnya Madrid cuma membuat 1 gol saja dan kebobolan sebanyak 2 gol. Para pandit sepak bola menilai mandeknya Real Madrid di lini serang adalah karena lini tengahnya mampu dimatikan lawan sehingga aliran bolanya terputus ke depan. West Ham United dijagokan main di ajang Liga Champions. Peringkat keempat Liga Inggris jadi rebutan 4 tim lainnya antara Manchester United, West Ham, Tottenham, dan juga Arsenal. Manchester United, Spurs, dan Arsenal tentu saja diunggulkan, namun The Hammers juga tak boleh untuk dilupakan. Apalagi tim asuhan dari David Moyes, poinnya juga tak begitu jauh dari posisi 4 yang dihuni oleh Setan Merah. Bicara kepada awak media, Alan Pardew mengatakan bahwa David Moyes telah membangun tim dengan sangat bagus dan ia menjagokan West Ham United bakal finish di posisi yang keempat. Trent Alexander-Arnold jadi titik lemah Liverpool saat berhadapan dengan Inter. Trent Alexander-Arnold dianggap menjadi titik lemah Liverpool saat menghadapi Inter Milan di ajang Liga Champions. Ia tak cukup baik dalam bertahan menghadapi tekanan dari Ivan Perisic. Inter Milan kerap kali mengeksploitasi sisi kanan pertahanan Liverpool dalam melancarkan serangan. Arnold tak cukup baik untuk menjaga Ivan Perisic yang beroperasi di sayap kiri, dan Hakan Çalhanoğlu juga beberapa kali menusuk di sisi lini dari tengah. Dikutip dari WhoScored, Trent Alexander-Arnold hanya membuat 1 tackle sukses. Ia bahkan sama sekali tak mencatatkan intercept ataupun sapuan dalam laga tersebut. Mantan bek Manchester City yakni Richard Dunn menilai Arnold memang menjadi bulan-bulanan Perisic. Hal tersebut terjadi karena pemain berusia 23 tahun tersebut tak punya kesadaran posisi yang cukup baik dalam bertahan. Rivaldo dukung Gareth Bale gabung bersama Newcastle United. Real Madrid tidak akan memberikan kontrak baru kepada Gareth Bale. Dengan demikian Gareth Bale akan meninggalkan Los Blancos dengan status bebas transfer. Legenda sepak bola Brasil yakni Rivaldo meyakini sudah saatnya bagi Gareth Bale untuk meninggalkan Real Madrid dan sekaligus mengakhiri karirnya di Santiago Bernabeu. Meskipun tidak menjadi pemain reguler yang diharapkan oleh banyak orang, dia meninggalkan klub dengan banyak gelar. Dan saya ingat dengan baik gol saltonya di final Liga Champions saat berhadapan Liverpool, ujar dari legenda sepak bola Brasil tersebut. Newcastle United sekarang sedang membangun skuad bertabur bintang dan membutuhkan banyak pemain berkualitas. Rivaldo menilai pindah menuju Newcastle merupakan ide yang bagus untuk Gareth Bale. Presiden La Liga sebut Real Madrid bakal rekrut Mbappe dan juga Erling Haaland. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Presiden La Liga yakni Javier Tebas. Presiden La Liga tersebut mengkonfirmasi bahwa Real Madrid akan mendatangkan Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland di musim panas nanti.
Javier Tebas menyebut bahwa Madrid punya kemampuan ekonomi yang kuat untuk mendatangkan dua penyerang muda berbakat tersebut. Sebelumnya Haaland dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona, namun Tebas menilai transfer Haaland ke Barcelona itu nyaris mustahil terjadi karena keuangan Barcelona tidak memadai untuk merekrut sang pemain. Bukayo Saka bisa saja tinggalkan Arsenal. Dilansir dari Mirror, Bukayo Saka kontraknya akan habis pada tahun 2024 dan sejauh ini baik Arsenal maupun sang pemain belum melakukan perpanjangan kontrak. Hal itulah yang membuat ex-kiper Manchester City dan juga timnas Inggris yakni David James bisa memberikan pernyataan bahwa Saka bisa saja pindah dari Arsenal. David James melanjutkan, Bukayo Saka punya potensi dan bisa menjadi calon pemain hebat di masa mendatang. Di Arsenal masih begitu-begitu saja, bukan tak menutup kemungkinan bahwa Saka bakal pergi meninggalkan London. Real Madrid dan Erling Haaland mencapai kata sepakat. Erling Haaland menjadi buruan klub-klub papan atas Eropa meski kontraknya di Borussia Dortmund masih sampai tahun 2024. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Real Madrid diklaim telah memenangkan perburuan dari Erling Haaland. Raksasa Spanyol itu diklaim telah mencapai kesepakatan dengan perwakilan dari sang pemain. Menurut Sport, perwakilan Real Madrid dan juga Erling Haaland sudah saling bertemu di Monaco pada pekan ini. Hasilnya perjanjian preferensial telah didapat, yang mana pengacara Real Madrid yakni Rafael Pimenta sudah bertemu dengan agen Haaland yakni Mino Raiola dan juga ayah sang pemain yakni Erling Haaland. Adapun dalam laporan tersebut, Madrid dikabarkan siap menawarkan Jovic ke Borussia Dortmund sebagai pelicin transfer tersebut. Nantinya di Real Madrid, Erling Haaland akan menjadi penerus bagi Karim Benzema yang kini usianya sudah berumur 34 tahun. Tinggalkan Barcelona, Sergio Roberto lebih pilih pindah menuju Arsenal. Sergio Roberto baru-baru ini mengungkapkan akan pergi dari Barcelona. Belakangan ada dua klub yang dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Mereka adalah dua klub asal Inggris yakni Arsenal dan juga Manchester City. Dilansir dari El Nacional, Roberto sudah menentukan kemana ia akan berlabuh. Sang pemain dilaporkan lebih memilih pindah menuju Arsenal ketimbang Manchester City. Sang gelandang dilaporkan mendapatkan tawaran untuk menjadi tim utama di skuad Arsenal, sementara di City ia hanya akan menjadi pelapis saja. Oleh karena itu, sang pemain lebih memilih pindah menuju Arsenal dan saat ini sang bek masih menegosiasikan kontraknya bersama The Gunners. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.